Tiap-tiap keluarga dibentuk dengan cara yang unik dan tiap-tiap anak juga punya keunikan tersendiri yang selalu diberikan oleh Allah sebagai bagian dalam berkat hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di mana saja berada, pilihan menentukan masa depan kita. Pilihan kita menentukan masa depan kita, karena apa yang menjadi pilihan kita tentu akan terus menjadi bagian yang kita ikuti ya, dalam semua proses yang Tuhan berikan. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 25. Kejadian 25 ayat 30 sampai 34 ya. Kejadian 25 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34 ya. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Saudara yang terkasih, tiap-tiap keluarga dibentuk dengan cara yang unik dan tiap-tiap anak juga punya keunikan tersendiri yang selalu diberikan oleh Allah sebagai bagian dalam berkat hidupnya. Ini cerita mau mengingatkan kepada kita bahwa pilihan kita menentukan masa depan kita, dan setiap anak punya pilihan dalam masa depannya yang akan terus mengikuti bersama di sepanjang jalan hidupnya. Cerita tentang Esau dan Yakub adalah bagian cerita yang suka kita dengar di sekolah minggu ya, dan tidak asing bagi kita kalau Esau dan Yakub ini adalah anak daripada Ishak ya. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi ciri khas dari Esau dan Yakub? Sejak kecil, sejak di dalam kandungan ya, mereka sudah bertolak-tolakan. Artinya dua bayi kembar ini yang ada di dalam kandungan ibunya sudah sejak kecil itu juga mempunyai banyak perbedaan ya. Esau berbulu, tapi Yakub tidak berbulu. Artinya ya ada keunikan masing-masing yang mereka miliki. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan kembali bagaimana ciri khas anak-anak, bahkan ciri khas setiap orang dalam keluarga itu, sekalipun dia kembar ya, ada keunikannya masing-masing. Demikian juga dengan Esau dan Yakub, ada keunikannya masing-masing. Yang sulung, yang pertama lebih dahulu lahir itu Esau. Setelah Esau baru Yakub. Jadi Esau yang kakak, walaupun hanya beberapa menit mungkin mereka berselang untuk dilahirkan oleh ibunya. Nah, si Esau sebagai yang sulung ini punya kebiasaan suka berburu ya, berburu di hutan ya. Dan si Yakub ini dia punya kebiasaan di rumah saja. Esau ini sangat disayangi oleh Ishak ayahnya karena gemar berburu dan selalu membawa hasil yang dinikmati bersama.
Yakub ini sangat disayang oleh ibunya dan dia juga punya keahlian, ya, pintar memasak dan seterusnya. Saudara, dalam cerita ini kita diingatkan kembali bahwa anaknya Ishak, Esau dan Yakub punya keunikan, punya ciri khas tersendiri dalam hidup mereka. Nah, cerita ini berawal ketika pada waktu itu Esau pulang berburu dan dia dalam keadaan yang lapar sekali. Nah, lalu ketika dalam keadaan lapar, Yakub itu sedang memasak sesuatu yang enak sekali, ya, sup kacang merah yang sekarang kita katakan kacang merah. Edom itu artinya merah, kemerah-merahan. Jadi ada satu biji-bijian yang kemerah-merahan itu yang dimasak oleh Yakub, dan itu menarik perhatian Esau dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar. Nah, kalau orang sudah capek dan lapar, ya, maka yang hanya ada di pikirannya bagaimana supaya dia dapat makan dan dia bisa beristirahat, karena dia sangat kelelahan sekali sepanjang perjalanannya berburu. Nah, Yakub memasak. Esau pulang dengan kelelahan ketika dia pulang dari padang. Dan kata Esau kepada Yakub, "Adikku Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu yang kau masak, dari kacang yang kemerah-merahan itu, karena aku sangat kecapean, aku sangat lelah." Nah, tapi kata Yakub begini, "Kalau begitu, kalau mau coba dari masakanku, jual dahulu kepadamu hak kesulunganmu, kakak, abang." Begitu. Dan Esau tidak berpikir panjang lagi karena dia sudah kelelahan, lapar, dan dia kepingin makan. Jadi Esau menjawab saja, "Ya, sebentar lagi juga aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Yakub bilang, "Kalau begitu bersumpah dulu, swear, janji dulu ya, bersumpah supaya hak kesulungan itu diberikan kepadaku." Dan Yakub memberikan roti, Yakub juga memberikan masakan kacang merah kepada Esau. Esau makan, minum, dia jadi kenyang, dia pergi dan berdiri. Dan Esau menganggap enteng, dia menganggap remeh hak kesulungannya. Sudahlah, yang penting makan. Hak kesulungan itu nanti berikutnya dan seterusnya. Saudara, kita melihat dari kejadian ini ada dua hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bahwa kelelahan dan kepenatan kita membuat kita menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan kenikmatan dan kita mendapatkan rasa kenyang dan rasa dahaga di haus itu menjadi terobati dengan makan dan minum dan beristirahat. Nah, kadang-kadang kelelahan hidup kita, kelelahan pekerjaan kita membuat kita berpikir yang terlalu sederhana tanpa kita berpikir lebih jauh lagi. Bahkan kadang-kadang kita meremehkan apa yang penting bagi kita, ya. Dan Esau menukar hak kesulungannya itu dengan semangkuk kacang merah bagi Yakub adiknya. Tapi kita melihat juga di sini yang kedua, bahwa orang tua menuntun anak-anak untuk menentukan pilihan dalam hidupnya dengan cara yang dilakukan orang tua untuk kebaikan semua anaknya. Ishak mau kebaikan bagi Esau karena dia yang kakak. Ribka mau kebaikan bagi Yakub karena dia yang adik dan sangat dikasihi. Oleh karena itu, cara orang tua juga untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya harus dengan keseimbangan. Tidak boleh satu memihak kepada satu. Ya. Nah, orang tua yang pilih kasih ini akan menimbulkan konflik bagi siapapun.
Bahkan bagi anak-anaknya yang kembar, ya, kembar walaupun hanya selisih waktu saja, ya, kembar ini, ya. Nah, Esau dan Yakub ada dalam sebuah bimbingan pemeliharaan keluarga. Dan cara ayahnya dan ibunya mendidik mereka juga mengingatkan mereka untuk bisa saling menunjukkan siapa yang paling hebat. Esau hebat berburu, dia diagungkan, dia disayang oleh ayahnya yang juga senang sekali mendapatkan sajian dari buruan hewan yang didapatkan Esau, dan tentu saja kegagah beraniannya. Ishak terlalu bangga dengan Esau. Dan Yakub ini anak-anak yang di rumah, dia dengar apa kata mamanya, bahkan seluruh hidupnya diskenario oleh mamanya tentang bagaimana yang harus dilakukannya, sehingga Yakub berhasil menipu ayahnya dan kakaknya untuk dapat hak kesulungan itu. Wah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Kita melihat bagaimana agresifnya, ya, orang tua untuk anak-anak bisa mendapatkan apa yang dimilikinya, apa yang diinginkannya dengan cara, segala cara. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bagi kita semua, bahwa untuk memilih dan memberikan anak-anak memilih apa yang menjadi bagiannya harus dengan takut akan Tuhan, bukan dengan segala cara yang dihalalkan. Akibat didikan daripada Ishak dan Ribka ini membuat konflik di antara dua bersaudara, anaknya Esau dan Yakub. Mereka akhirnya ada dalam satu masalah yang besar, dan mereka akhirnya berusaha untuk menunjukkan siapa yang paling terbaik dengan cara yang dilakukan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam memilih. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Apa yang kita pilih hari ini menentukan mau kemana kita berjalan dan arah yang kita tuju. Pilihan kita hari ini menentukan kepada siapa kita bergantung. Pilihan kita hari ini juga akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita melihat kelemahan daripada Esau. Karena lapar, karena ekonomi, karena makanan, ya, dia merasa bahwa makanan itu lebih berharga daripada hak kesulungannya. Dia meremehkan apa yang menjadi bagian dari Allah untuk sebuah tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Jadi ketika adiknya yang hanya selisih beberapa menit dengan dia, Yakub bilang, jualah hak kesulunganmu supaya aku mendapatkannya. Dia bilang, yang penting kasih dulu makanan itu nanti bisa diatur, karena aku lebih tua dan nanti juga aku akan mati. Begitu kata Esau. Dia menukar warisan masa depannya dengan kenikmatan sesaat. Dia menukar legasi yang diberikan dalam berkat hak kesulungannya dengan kenikmatan sesaat. Lapar menjadi kenyang, capek menjadi hilang, dahaganya, hausnya hilang. Dia bisa makan, minum, dan menikmati semua kenikmatan sesaat. Dia meremehkan apa yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Allah bekerja untuk mengingatkan kepada Ishak dan Ribka tentang pola didikan mereka terhadap Esau dan Yakub. Kita melihat juga bagaimana dari cerita ini Allah mengajar kita untuk bisa menunjukkan kepada anak-anak kita pilihan yang tepat bagi masa depan mereka tanpa menghilangkan tanggung jawab yang diberikan, tanpa meremehkan tanggung jawab yang diberikan. Bahkan juga dengan tipu muslihat untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan kita dengan pilihan yang mempertaruhkan banyak hal, bahkan juga mempertaruhkan hidup persaudaraan dan persekutuan dengan cara yang licik. Nah, hari ini ada banyak orang melakukan
banyak hal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, Yakub menginginkan hak kesulungan dan berkat dari ayahnya. Oleh karena itu, keinginan Yakub didukung oleh ibunya yang berpihak kepadanya. Nah, ini soal keberpihakan hari ini juga menjadi catatan bagi kita. Harus adil, harus kita juga melakukan kesetaraan dalam berbagai pilihan yang menolong anak-anak kita mengambil keputusan dalam hidupnya. Ya, saudara, menarik sekali bahwa dalam cerita ini juga kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong sehingga Yakub dikembalikan lagi kehidupannya dalam sebuah pemulihan oleh Allah. Yakub yang katanya adalah penipu menjadi sebuah bagian yang besar dalam sebuah pertobatan yang diberikan, yang menjadi bagian dari kehidupan Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara Tuhan memulai sebuah pekerjaan besar seringkali dilalui dengan kesulitan yang besar. Cara Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar seringkali membawa kita melewati kesulitan yang besar dalam hidup. Jadi ada sebuah pekerjaan besar yang dipercayakan dan diberikan Tuhan kepada keturunan Ishak, bangsa yang besar. Ya, oleh karena itu, bangsa yang besar yang diberkati Tuhan menjadi bagian tanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Nah, cerita Esau dan Yakub ini menyadarkan kepada kita bahwa untuk mempertahankan apa yang kita pilih, kita tidak boleh menghalalkan semua cara. Kita juga tidak boleh meremehkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk tugas yang dianugerahkan Allah. Esau dalam hak kesulungan yang diberikan Allah, dia menyesali ketika akhirnya Yakub yang diberkati oleh bapaknya Ishak untuk mendapatkan bagian berkat itu. Dia pulang capek berburu, dia datang menemui ayahnya, tapi ayahnya sudah memberkati dan memberikan hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Maka dia akan mencari Yakub, dan pertikaian itu menjadi konflik yang sulit untuk diselesaikan, dan Tuhan turun tangan untuk menyelesaikannya sehingga Yakub dipulihkan dalam hidupnya dan dia menjadi bagian dari berkat yang diberikan. Karena berkat itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya ketika dia dipulihkan oleh Allah. Saudara, berkat itu juga tidak pernah hilang dalam hidup kita ketika kita dipulihkan oleh Allah. Dari cerita ini, yang pertama, bagi orang tua tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memihak kepada satu dengan yang lain. Semuanya harus ada dalam keadilan yang diberikan, harus mengasihi semua. Itu catatan bagi orang tua, ya. Yang kedua, bagi kita semua tidak boleh meremehkan apa yang diberikan oleh Allah sebagai bagian tanggung jawab kita. Ya, hak kesulungan itu miliknya Esau, tetapi Esau meremehkan, ya, karena tidak ada pertimbangan dalam akal sehatnya. Ketika dia lelah, capek, dia lapar, dia bilang yang penting makan dulu lah, yang penting dipuaskan dulu lah keinginannya, yang lain belakangan. Dia tidak bisa fokus dan berpikir dengan jernih. Karena apa? Kepenatan. Saudara, kadang-kadang kepenatan hidup kita membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kelelahan cara berpikir kita membuat kita tidak bisa fokus dengan apa yang harus kita pilih dalam hidup. Nah, kelelahan jiwa dan batin kita ini hanya bisa
dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dalam sebuah keteduhan, ketenangan, dan kita memilih apa yang menjadi bagian dalam masa depan kita. Dari cerita ini, positifnya bagi kita semua, mari kita memulai semua perjalanan hidup bersama ini dengan bisa mengarahkan pilihan kita kepada pilihan yang bertanggung jawab. Karena itu yang akan menuntun kita ke hidup masa depan kita selanjutnya. Tanggung jawab besar itu diberikan Tuhan kepada anak-anaknya melalui Ishak yang memberkati Yakub. Maka bangsa yang besar Israel itu berjalan maju dalam sebuah kehidupan yang diberkati Allah. Walaupun ada kesulitan yang besar yang mereka alami, tapi kesulitan yang besar itu mereka lewati bersama dengan Tuhan. Hidup kita juga masing-masing seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa legasi, apa warisan iman yang kita berikan kepada keturunan kita, sehingga mereka boleh hidup ya di dalam satu komitmen iman. Masa depannya penuh dengan sebuah komitmen hidup beriman. Warisan iman yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah warisan iman yang hidup dalam cinta kasih. Karena cinta kasih itu yang melahirkan iman dan percaya kita. Cinta kasih itu yang menolong kita untuk berjalan bersama-sama dalam komitmen. Nah, cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita menolong kita hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita ada dalam posisi Esau, dalam kepenatan dan kelelahan kita. Kita menikmati apa yang bisa menjadi bagian kita sesaat. Mungkin juga posisi kita seperti Yakub, yang akhirnya juga menyadari kesalahannya, bahwa apa yang dilakukannya bertentangan, dan dia menghadapi kesulitan besar sepanjang hidupnya. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menikmati berkat itu. Jadi perlu sebuah pemulihan, healing daripada Allah, pemulihan dalam hidup, untuk kita juga melewati proses-proses yang sulit itu dalam sebuah pembentukan yang Allah mau untuk menjadi baik. Cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa pilihan kita menentukan masa depan kita. Apa yang kita pilih hari ini yang akan menuntun kita ke depan. Apa yang saudara pilih hari ini akan menuntun saudara untuk berjalan bersama dengan pilihan itu. Pilihan kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mampu mengasihi kita lebih daripada kasih Tuhan yang besar. Ya. Saudara kandung, kembar, kakak beradik, ya, berada di simpang jalan karena pilihan. Tapi Tuhan yang memberikan pilihan itu kepada mereka untuk mereka kembali disatukan, berjalan bersama-sama. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan menolong kita untuk jalan sampai ke batas masa depan kita. Siapa yang bisa katakan, wah, hidup saya hanya sebentar, jadi yang ada di depan itu yang saya akan nikmati. Tidak berpikir lagi ke depannya seperti apa dan apa yang harus diperbuat di masa depan. Yang hidup hari ini memang hanya untuk hari ini, tapi hidup hari ini bukan hanya untuk hari ini. Hidup hari ini
akan menolong kita untuk hidup besok dan seterusnya di masa depan. Jadi kalau hari ini kita ada, kita hidup itu karena Tuhan, dan kalau besok kita masih hidup lagi itu karena Tuhan, yang Tuhan memimpin kita berjalan di masa depan kita dalam sebuah keadaan yang berbeda dengan yang kita alami sekarang. Saudara, bagian cerita ini juga mengingatkan kita bahwa pilihan yang menentukan masa depan kita ada juga dalam sebuah konflik. Konflik itu juga bisa menolong kita untuk keluar dan menemukan solusi. Dan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, kita bisa melihat jalan keluar, kita bisa melihat solusinya bersama-sama dengan Tuhan yang menuntun kita. Apapun persoalan Anda hari ini, saudara, apapun persoalan ibu bapa dan saudara hari ini, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetaplah memilih sesuai dengan komitmen hatimu, sesuai dengan keinginan hatimu. Dan jangan pernah menghilangkan warisan iman itu. Berikan legasi atau warisan iman itu untuk terus menuntun kita. Ajar anak-anak kita untuk belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi dengan tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan mengasihi kita secara utuh, semuanya sama. Kita mendapat berkat yang sama dari Allah. Walaupun kita punya persoalan yang berbeda dalam hidup kita, kita punya pergumulan yang berbeda, berkatnya sama. Itulah cinta kasih yang diberikan Allah. Kita punya kesulitan yang berbeda, tapi Allah yang memberkati kita adalah Allah yang sama memberikan berkatnya kepada setiap orang. Allah yang menolong, Allah yang menghibur, Allah yang memberkati. Hidup dalam pimpinan Allah membuat kita makin mencintai Allah dan belajar untuk terus mencintai bagian berkat itu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga dalam seluruh perjalanan kita tetap dituntun oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau dalam bagian cerita Esau dan Yakub kami boleh belajar tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Pilihan yang menentukan masa depan kami hari ini ada di tangan kami. Oleh karena itu, berikan kami hikmat untuk kami memilih yang baik dalam hidup kami, dalam ketenangan hati, dalam keteduhan jiwa di hadapan Tuhan. Hari ini ada banyak saudara kami yang hidup dalam pilihannya, bahkan belajar untuk memilih yang terbaik dalam hidupnya, apa yang mau dilakukannya. Tuhan menolong, memberkati sehingga berjalan dalam komitmen yang sama di hadapan Tuhan. Hari ini juga kami berdoa bagi setiap orang yang berada di persimpangan jalan karena sakit, karena pergumulan hidupnya. Tuhan juga menolong mereka untuk mereka tetap menetapkan hati bersama di hadapan Tuhan, sehingga sukacita itu menjadi bagian yang memulihkan mereka di dalam penderitaan dan kesukaran yang dihadapi. Tuhan menolong, memberkati mereka yang sakit di rumah sakit. Tuhan ada menyapa, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang berada di dalam tekanan-tekanan hidup, Tuhan berikan keteguhan iman. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah, untuk semua saudara kami
yang berada di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan hidup mereka. COVID, bahkan juga bencana kelaparan membuat banyak orang mengalami sakit, bukan hanya sakit secara fisik, kehilangan tempat tinggal, kelaparan, tapi juga sakit secara psikis. Biarlah kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Allah, bagi beberapa waktu yang lalu ketika gempa juga ada di sekitar kami, di tengah pandemi berlapis ini, Cianjur banyak orang yang kehilangan nyawanya, kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggalnya. Bukan hanya di Cianjur tetapi juga di Nusa Tenggara Timur, di Amarasi dan sekitarnya. Saudara kami juga banyak yang mengalami kesulitan karena gempa. Rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat persekutu dalam sebuah layanan publik juga mengalami kerusakan. Allah sumber segala berkat, biarlah kasih sayang-Mu menolong kami dalam hikmat untuk melihat semua ini sebagai bagian dari rangkaian Tuhan melakukan perbuatan besar bagi Indonesia, perbuatan besar bagi dunia, melewati kesukarannya bersama dengan Kristus. Kami berdoa bagi para pemimpin, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi perdamaian. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan dalam pengambilan keputusan untuk menolong dalam kebijakan bagi semua orang yang bermanfaat. Kasihani kami ya Allah, dengar dan sambut doa kami, ada bersama-sama dengan kami dalam semua proses yang Tuhan buat. Hari ini juga kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pergumulan apapun, di tempat mereka, di pelayanan mereka, di tengah-tengah usaha dan kerja, bahkan ketika mereka merantau, Tuhan juga ada bersama-sama mendampingi mereka untuk mereka tetap pada pilihan mereka, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan yang memimpin mereka ke arah masa depan yang penuh dengan pengharapan dan masa depan yang cerah yang disiapkan Allah. Kasihani kami ya Allah, dengar dan sambut doa kami, memberkati kami semua, bahkan memberikan hikmat kepada kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan memasuki ujian. Tuhan juga ada bersama-sama ketika mereka meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah, dengar dan sambut doa kami, memberkati kami semua dalam kasih dan anugerah. Arahkan hatimu dalam berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini dan sepanjang masa. Amin.